buah salak, buah kedondong. Jamaahnya banyak, please jawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kelihatan sehat, penuh semangat, dan penuh optimis menatap masa depan. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala Rasul Karim fi hadisin akhar, annasu kulluhum halka illal alimuna wal alimuna kulluhum halka illal amiluna wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, innahu huwa asdaqul qailin. Amma ba'd. Para asatid dan ustadzah serta santriwan santriwati khususnya Darul Qalam 2 yang saya hormati dan yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bertemu, bisa bersua dengan antum-antum semuanya yang luar biasa. Dari raut muka dan wajah-wajah kalian tercermin masa depan kalian yang cerah-cerah ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan kembali dalam acara memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini tepat tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 1442 Hijriah kita masih dipertemukan kembali dengan tahun ini. Setelah tahun yang lalu kita juga memperingati hal yang sama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena pada saat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi ini, bersamaan dengan itu Raja Abraha menggempur Ka'bah dengan mengendarai gajah. Bisa dipahami dan bisa dimengerti pada saat itu pada bangsa Arab tidak mempunyai tahun. Jadi selalu saja tahun-tahun yang digunakan oleh bangsa Arab itu adalah dengan penyandaran peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada saat itu. Ada tahun gajah, ada amul huzn, ada amul ghazwah dan lain sebagainya. Selalu disandarkan pada tahun-tahun. Saya ingat betul kalau saya bertanya kepada nenek saya, nenek ini lahir pada tahun berapa? Aduh, aku kok lupa ya Leo. Pokoknya kata ibunya lagi, kata nenek, ibunya nenek itu apa itu namanya itu? Ibunya nenek itu apa itu? Hah? Apa? Buyut. Oh ya, kata buyut
Ya, kata ibunya, nenek itu dilahirkan pada saat tahun Gunung Kelut yang kedua. Nah, ingatnya adalah Gunung Kelut yang kedua. Gak tahu tahunnya tahun berapa. Kita harus pintar-pintar membuka tahun berapa Gunung Kelut meletus yang kedua itu tahun berapa. Bahkan sudah zaman modern pun itu masih disandarkan kepada tahun-tahun. Tahun itu disandarkan dengan penisbatannya dengan peristiwa-peristiwa. Bisa jadi juga bisa dipahami kalau ada yang lahir pada saat ini akan dinisbatkan dengan apa kira-kira, tahun apa nih sekarang ini? Tahun corona, kira-kira demikianlah. Tahun corona. Kalau enggak corona, tahun at-taun, COVID dan lain sebagainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tepat pada saat itu dilahirkan adalah pada tahun gajah. Bisa dimengerti dan bisa difahami. Santriwan santriwati, saya tidak akan berbicara banyak kepada kalian semuanya. Intisarinya kenapa ini maulid ini kok diadakan. Minimal ada 3 sejarah, 3 teori mengenai sejarah munculnya maulid Nabi. Kapan maulid Nabi itu? Adakah perayaan maulid Nabi pada Khulafaur Rasyidin yang lalu? Atau pada zaman Umar bin Khattab, atau zaman Utsman, atau zaman Ali? Kalau ditelusuri sejarah, minimal ada 3 teori yang menyatakan munculnya sejarah maulid Nabi. Yang pertama yaitu muncul di Mesir, yaitu pada dinasti Fatimiyah. Pada dinasti Fatimiyah sekitar tahun 362, itu diperingati besar-besaran pada saat itu. Diafiliasikan bahwa perayaan pada saat itu bukan sekedar perayaan maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi juga dirayakan juga maulid Ali bin Abi Thalib, maulid Hasan, maulid Husain, maulid Fatimah pada saat itu. Karena maulid pada saat dinasti Fatimiyah itu identik dengan maulid Syiah pada saat itu. Jadi bukan sekedar maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi muncul lagi teori yang kedua, yaitu bahwa maulid Nabi Muhammad SAW ini diselenggarakan pertama kali yaitu di Irak oleh Aswaja. Aswaja itu apa? Ahli sunnah wal jamaah. Sultan Said pada saat itu mengumpulkan seluruh ulama pada dataran Irak. Baik itu ulama-ulama tafsir, ulama-ulama fikih, ulama-ulama hadis, ulama-ulama lain sebagainya. Dikumpulkan jadi satu. Dalam rangka memperingati maulid Nabi itu. Yang ketiga minimal saya ringkas-ringkas saja. Yang ketiga yaitu yang paling kuat yaitu bahwa maulid Nabi ini muncul pada ketika zaman siapa? Sultan siapa? Salahuddin Al-Ayyubi dalam pembebasan Yerusalem. Pada saat itu seluruh pasukan tentara Salahuddin Al-Ayyubi sudah lemah semuanya. Pesimis semuanya. Pada frustasi semuanya. Satu-satunya yang bisa menggerakkan dan yang bisa mengumpulkan seluruh masyarakat Mesir pada saat itu yaitu dicarikan momen yang paling tepat, dan momen yang paling tepat itu adalah perayaan ketika lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini. Untuk apa tujuannya pada saat itu? Yaitu untuk membangkitkan pasukan-pasukan
Salahuddin Al-Ayyubi untuk membangkitkan, mengorbankan, mengobarkan jihad pada saat itu. Minimal ada 3 itu yang paling mutawatir, yaitu pada dinasti Fatimiyah, kedua yaitu oleh Aswaja pada di Irak, kemudian yaitu oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Berkembang sampailah di Indonesia ini dibawa oleh siapa? Para wali songo. Di Indonesia juga dirayakan dengan berbagai varian-variannya. Ada yang dari Jawa, siapa yang dari Jawa angkat tangan? Jawa. Wah, ada Jawa. Yang dari Sulawesi? Ada? Dari Banten. Wah, Banten Maulid itu terkenalnya dengan apa? Dengan apa? Banten. Ngeriung. Dengan menghias-hiasi telur ya. Telur dihias-hiasi segala macam. Sama persis tradisi yang ada di Banten sama persis dengan di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu disebut dengan ndok-ndokan. Ndok itu apa itu? Telur. Ndok-ndokan, telur-teluran. Sama persis dengan di Banten. Kalau kita pergi ke Serang, Maulid Nabi, pasti hiasan-hiasan telur sangat banyak sekali. Pertanyaannya, kalian tahu tidak, kenapa yang selalu dijadikan hiasan itu kok selalu telur? Kenapa? Yang paling mudah dicari? Tidak. Bunga gampang dicari. Kenapa kok dijadikan itu adalah telur? Kenapa? Kenapa kok telur? Karena tidak. Filosofinya adalah itu adalah budaya leluhur kita. Kenapa kok dijadikan telur? Filosofinya adalah telur itu adalah terdiri dari 3 lapis. Kulit pertama, kulit kedua yang putihnya itu, dan yang terakhir yaitu kuning telurnya itu. Apa maknanya? Kalau kita itu baru pada tataran kulit, kita ini baru Islam. Kalau kita ini sudah pada tataran kedua, lapisan yang kedua, kita ini sudah beriman. Tetapi intisari dari semuanya yaitu yang lapisan ketiga, yaitu kita masuk golongan ihsan. Islam, iman, ihsan. Islam itu cuma sekedar menjalankan syariat, itu adalah Islam. Kalau kalian cuma sekedar sholat, menggugurkan syarat dan rukun, kita ini baru Islam. Imannya yang mana? Imannya yang mana? Kalau kita sudah khusyuk dan menggali pesan-pesan yang termaktub dalam nilai-nilai sholat, kita sudah beriman. Ihsannya yang mana? Selesai sholat, yang keluar dari diri kita adalah sebuah kebaikan kepada sesama kita, baru kita ini ihsan. Ihsan, orang yang muhsin itu adalah orang produsen kebaikan, itu adalah muhsin. Sudah nggak ada lagi kejelekan dari dirinya. Dirinya adalah sumber kebaikan bagi orang lain. Itu baru kita ini muhsin. Nah, kita ini baru pada lapisan telur keberapa? Baru kulitnya atau putihnya atau kuningnya. Kualitas kita ini sampai di mana? Ini adalah mengenai budaya di Indonesia. Telur, di Banten telur. Kemudian di Banyuwangi juga telur. Ada di Jogja, itu ada disebut dengan sekaten. Sekaten itu terkenal sekali. Kalau maulid begini ini, di Jogja itu berbondong-bondong itu pada sekatenan. Sekaten. Kenapa disebut dengan sekaten? Ini juga tidak bisa lepas dari peran penting siapa? Wali songo. Kenapa disebut dengan sekaten? Biasa
Orang Jawa menyebutkan yang agak susah bahasa Arab itu. Padahal sekaten itu diambil dari syahadatain. Syahadatain. Kenapa kok menjadi sekaten? Lidah Jawa agak susah mengutarakan syahadatain, itu agak susah. Dan itu adalah adanya di Demak, sekaten itu. Ya. Syukran. Dulu ketika Sunan Kalijaga ingin berdakwah, kemudian mengumpulkan masyarakat, itu agak susah sekali. Susah sekali. Bagaimana mungkin orang-orang mentah kemudian mau didakwai tentang mengenai agama. Susah sekali. Akhirnya Sunan Kalijaga dengan berbagai macam polanya dan pikirannya, akhirnya mengkolaborasikan antara budaya lokal dengan pesan-pesan agama. Maka dikumpulkanlah masyarakat itu dengan berbagai tradisi yang diawali oleh keleningan ganong. Apa itu yang dipukul itu apa itu? Apa namanya yang agak ada gamelan dan lain sebagainya. Gamelan ngumpul semuanya, baru diceramai tentang dakwah. Kemudian berdoyong-doyonglah masyarakat itu ingin masuk Islam dan ingin disyahadatkan. Maka kelompok orang masyarakat yang banyak itu diarak menuju ke pelataran masjid untuk disyahadatkan dengan syahadatain. Maka sebelum masuk ke pelataran masjid harus melewati namanya gapura, kalau sekarang di gapura. Kenapa disebut dengan gapura? Kalian harus tahu. Kenapa kok gapura, gapura, gapura? Itu pada hakikatnya adalah pintu gerbang pemaafan. Dari kalimat ghafur. Pintu pemaafan, pintu taubat. Ghafuro di situ itu. Kemudian diarak menuju pelataran masjid untuk disyahadatkan. Setelah itu baru makan-makan, kemudian segala macam untuk berkah-berkah itu. Tradisi itu sampai sekarang itu masih, yaitu dengan apa? Sekaten. Di mana sekaten? Di Jogja. Nah, itu di Jogja. Di Sulawesi ada lagi, di Cirebon ada lagi. Di Cirebon itu namanya apa itu? Lurung Jimat. Ah, itu di Cirebon. Itu adanya juga di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu berkembang dan selalu itu terus dijaga oleh generasi-generasi berikutnya dari zaman dahulu. Santriwan santriwati yang saya hormati, ini adalah sejarah dan budaya. Minimal kenapa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dirayakan, kemudian diperingati, untuk apa ini? Minimal ada 4 keutamaan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu syukur. Keutamaan perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas diturunkannya dan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Tanpa Muhammad, tanpa Rasul, kita ini nggak tahu kita ini siapa dan kita ini akan menjadi apa. Dengan diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepada kita semuanya.
banyak sekali refleksi-refleksi syukur yang dilakukan oleh orang-orang. Ada yang merefleksikannya dengan baca solawat-solawat. Ini tadi solawat bukan? Solawatan juga. Yang paling terkenal sendiri solawat apa yang kalian terkenal? Solawat apa itu ya? Solawat nariyah ya? Wah, solawat nariyah. Allahumma sholli sholatan. Nah itu nariyah itu, sholat. Insya Allah hafal semuanya. Ada berapa jenis sholawat ini? Banyak banget. Ada sholawat nariyah. Ada sholawat munjiat. Ada sholawat nurul anwar. Ada sholawat nuraniyah. Ada sholawat apa lagi ya? Minimal itu. Banyak sekali berbagai macam varian sholawat-sholawat. Kenapa ini dilakukan? Minimal ini adalah ekspresi syukur kepada Allah atas diturunkannya dan dilahirkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini. Yang kedua yaitu, untuk apa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Minimal yaitu untuk memuji. Bukan berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin dipuji dan gemar dipuji. Tetapi bagaimana mungkin kita tidak memuji keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna itu. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi ini, hadis qudsi, Allah berfirman, kalaulah bukan karena kamu wahai Muhammad. Dua kali dalam hadis itu disebutkan. Kalaulah bukan karena kamu wahai Muhammad. Kalaulah bukan karena kamu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan jagat raya ini. Jadi Allah seolah-olah memberikan pesan bahwa diciptakannya jagat raya ini lebih dikarenakan karena kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini. Terus bagaimana kita yang menjadi umatnya tidak memuji kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Santriwan santriwati yang saya hormati, yang ketiga yaitu minimal dengan adanya peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk litolabul ilmi. Litolabil ilmi. Biasanya dalam peringatan selalu ada pengajian, pengkajian, ceramah-ceramah tentang keagamaan dan tentang keislaman. Apa mencari ilmu hanya cuma sekedar di maulid? Tentunya tidak. Tetapi minimal dengan diperingatinya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah sebuah sarana untuk tolabul ilmi. Apa sih sekarang itu yang susah untuk menuntut ilmu di zaman teknologi yang canggih ini? Gak ada yang susah. Lain halnya dengan orang-orang dahulu tahun 60-an, tahun 50-an. Bagaimana seseorang itu menuntut ilmu dengan susah payah. Saya ingat bapak saya disekolahkan oleh kakeknya. Di pondok pesantrenkan itu, disantrikan. Dengan harus jalan kaki yang panjang dan lama. Untuk sekedar menuntut ilmu. Orang-orang dulu kalau menuntut ilmu, ini seriusan, nggak main-main. Kalau kita ini banyak yang main-main, masih banyak main-main dan mungkin keseriusannya sedikit lah. Kalau diukur 100%, kalau kita ini kesungguhan menuntut ilmu, mungkin baru mencapai 50-60% lah. Belum sampai istitoah. Istitoah itu adalah meras keringat,
sampai jungkir balik, sampai tetes darah terakhir, itu adalah istitoah. Ketika Hasan Basri berguru kepada gurunya, wahai guru, wahai ustadku, tolong tunjukkan kepadaku apa yang dimaksud dengan istitoah. Sampai semampu itu kayak apa sih? Akhirnya guru mengajak Hasan Basri, wahai Hasan Basri, kemarilah engkau, ayo aku tunjukkan mengenai istitoah. Mari kita lari keliling lapangan ini. Hasan Basri itu diajak lari oleh gurunya yang jauh lebih tua dibandingkan dengan seorang murid Hasan Basri. Hasan Basri dan gurunya lari mengelilingi lapangan itu sampai 2 kali. 3 kali masih kuat, tetapi sudah mulai menurun langkahnya. Gurunya masih terus lari. Mulai selangkah demi selangkah tidak mampu lagi. Hasan Basri akhirnya menyerah, kemudian minggir ke pinggir lapangan untuk beristirahat dan gak sanggup lagi meneruskan perjalanan lari itu. Tetapi gurunya yang tua itu masih terus lari. Selangkah terseok-seok dia. Kaki kanannya sudah tidak mampu diangkat lagi. Dia lari menggunakan kaki kirinya. Dengan satu kaki tidak mampu lagi diangkat. Terbantinglah gurunya itu dan pingsan ketika itu. Hasan Basri kaget melihat apa yang dilakukan oleh gurunya. Dikejarlah gurunya itu. Wahai guru, apa yang kau lakukan? Setelah sadar gurunya menjelaskan, wahai Hasan Basri, aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa apa yang kau tanyakan tentang istitoah, aku telah menunjukkan kepadamu. Ini loh istitoah. Istitoah adalah usaha kita semaksimal mungkin tanpa harus menyerah. Dan sampai tenaga yang terakhir, itu adalah istitoah. Sedangkan engkau masih menyisakan tenaga, masih menyisakan kekuatan, tetapi engkau sudah menyerah. Engkau belum pada level istitoah. Akhirnya Hasan Basri faham betul apa yang dimaksud dengan istitoah. Kita ini belum apa-apa. Kadang-kadang masih ada di antara kita yang malas-malas masuk kelas. Yang sehat pura-pura sakit. Yang sakit cukup sehari pengennya 3 hari. Dan lain sebagainya. Belum pada level istitoah itu tadi. Tapi minimal dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah sarana untuk menuntut ilmu dan membangkitkan giroh kita, kemauan kita, semangat kita dalam menuntut ilmu. Orang dulu harus jalan ke sana kemari untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai orang tua itu menyerahkan anaknya kepada kiainya. Wahai kiai, tolong didik anakku, ajari anakku tentang agama. Saya serahkan kepadamu wahai kiai. Terserah mau diapakan saja. Total kiai, saya serahkan kepada engkau wahai kiai. Sambil mengeluarkan tas bapak itu, wahai kiai, jika seandainya dalam perjalanannya nanti kemudian anak saya meninggal di padepokan ini atau di pesantren ini Pak Kiai kain kafannya. Sudah menyerahkan anaknya sekaligus menyerahkan kain kafannya. Luar biasa. Totalitas mempercayakan segala pendidikan dan pengajarannya kepada kiai. Mau diapakan saja kita percayakan kepada kiai.
Bahkan matinya pun anaknya itu tidak mau menyusahkan pondok. Sudah diiringi dan disertakan oleh kain kafan kepada kiainya. Luar biasa. Jihadnya luar biasa. Kesungguhannya juga luar biasa. Sampai sebegitu susahnya orang dahulu itu untuk menuntut ilmu. Sekarang kita ini baru bangun tidur di atas kasur. Kita buka handphone kita. Kita buka internet. Apa yang gak ada dalam internet? Kalau sudah bicara dengan internet, pertanyaannya adalah bukan ada apa di internet. Tetapi apa yang gak ada di internet? Semua itu ada dalam internet. Kita bangun tidur, kita buka, kita pelajari, kita telaah, gampang untuk menuntut ilmu. Apa yang membedakan lagi? Orang dahulu susah sekali menuntut ilmu. Tetapi setelah mendapatkan ilmu, orang-orang dulu menerapkan ilmunya pada tataran kehidupannya. Sedangkan orang sekarang ini gampang sekali menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Tetapi sangat sulit sekali untuk menerapkan ilmunya itu dalam kehidupan sehari-hari. Beda banget itu. Maka muncullah orang-orang dulu itu orang-orang yang soleh-soleh. Orang-orang yang alim-alim. Untuk saat ini untuk mencari orang yang soleh, orang yang alim sangat susah sekali. Tetapi mencari orang yang pintar sangat mudah sekali. Maka kita harus bisa membedakan mana ilmu, mana pengetahuan. Maka ada sebuah hadis, idza ma tabdu adama in qata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa. Ilmin yuntafa, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu kalau sudah kita terapkan ilmu itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baru itu disebut ilmu. Kalau itu masih ada di otak kita, kalau itu masih ada di kepala kita, itu baru namanya pengetahuan. Knowledge. Berapa banyak santri-santri yang tahu yang membatalkan sholat. Tahu rukun sholat, tahu syarat sholat. Tetapi berapa banyak pula santri-santri yang tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pengetahuannya itu cuma sebatas di otaknya, belum diturunkan pada kehidupannya. Berapa kita tahu dari SD kita ini paham dan kita ini hafal betul. An-nadzafatu minal, paham, kita udah hafal itu. Anak SD hafal, anak saya yang SD itu hafal. An-nadzafatu minal iman. Tetapi kalau slogan-slogan itu baru di otak kita, itu baru sebatas pengetahuan. Tapi kalau sudah kita terapkan dalam kehidupan kita, itu baru namanya ilmu. Kadang-kadang kita ini terusik, sudah tahu di situ ada tulisan an-nadzafatu minal iman. Dengan seenaknya kita ini makan kemudian membuang sampah itu di bawahnya. Ya Allah, itu bukannya an-nadzafatu minal iman. Bagaimana mungkin kita membuang sampah di bawahnya? Minimal dengan peringatan Maulid Nabi ini adalah membangkitkan kita, ghirrah kita untuk menuntut ilmu. Ini yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Syukur. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Untuk memuji. Muji siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu tolabul ilmi. Yang keempat ini sudah menjadi pengetahuan kita semuanya. Sesuai dengan ayat yang saya bacakan di depan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yaitu ketauladanan. Ini yang paling pokok. Buat apa kita memperingati Maulid Nabi kalau kita tidak meneladaninya?
Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, Ustadz gimana Ustadz? Hukum memperingati, ngapain kita ini membahas hukum? Hukum memperingati Maulid Nabi gimana, kan zaman Rasul nggak diperingat-peringati Ustadz, gimana ini segala macam. Selama peringatan Maulid Nabi ini sesuai dengan manhaj dan sirah, sesuai dengan syariat dan tidak ada yang dilanggar, apa yang disalahkan? Di dalam peringatan ini kita bacakan solawat-solawat, pengajian, pengkajian dan lain sebagainya. Mana yang salah? Yang salah itu manakala memperingati Maulid Nabi dengan mengundang organ tunggal. Ini salah kaprahnya di sini ini. Ini pelecehan, ini penghinaan. Bagaimana mungkin memperingati junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hura-hura, dengan pesta pora, dengan mengundang organ tunggal artis-artis. Ini yang gak boleh dan haram, itu yang semacam itu. Selama kita ini tidak berseberangan dengan nilai-nilai agama, ajaran-ajaran agama, tidak ada sesuatu hal yang disalahkan. Syukran. Yang keempat yaitu tadi apa? Ketauladanan. Nah ini yang penting. Meneladani Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong. Nah ini banyak di antara kita mengikuti Rasul itu cuma sebatas cara makan, cara minum, cuma sebatas itu. Semestinya kita ini meneladani secara komprehensif, secara menyeluruh. Bagaimana kejujuran Rasulullah SAW? Sudahkah kita jujur? Bagaimana kesabaran Rasulullah SAW? Sudahkah kita ini sabar? Bagaimana Rasulullah SAW menegakkan keadilan? Sudahkah kita berlaku adil kepada sesama kita? Sudahkah kita beribadah sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah SAW? Ini yang jadi pertanyaan-pertanyaan. Ini yang semestinya yang harus kita teladani. Santriwan santriwati yang saya hormati, kalau kita ini berbuat amalus soleh, selalu saja ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat, selalu saja iman itu digandengkan dengan amalus soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Selalu itu dua dimensi itu selalu digandengkan. Kenapa demikian? Karena refleksi daripada keimanan seseorang itu adalah amal soleh tadi itu. Kapan amal soleh kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, nih penting ini, syarat diterimanya amal. Sudahkah amal kita ini diterima oleh Allah? Kalau sudah memenuhi 4 syarat ini, insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu amal kita harus didasarkan kepada pertama kali apa? Niat. Sudahkah kita mempunyai niat yang benar? Innamal a'malu binniyat. Untuk apa kita berbuat ini? Apa niatnya yang tertanam dalam hati ini kita berbuat ini? Yang pertama kali adalah niat. Jika seandainya niatnya benar, baru melangkah yang kedua. Apa itu yang kedua? Yaitu ikhlas. Kalau niat kita sudah benar, maka muncullah dari niat yang benar ketulusan amal kita, yaitu sifat ikhlas.
Ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah hubungan individu seseorang itu dengan Allah, itu adalah disebut dengan ikhlas. Terus yang gimana Ustadz? Sholat itu biar ikhlas, biar khusyuk gimana Ustadz? Fa'budullah ka'annaka tarahu fa'in lam tarahu fa'innahu yaraka. Jadikan diri kamu seolah-olah engkau mampu melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Maka akan muncul di situ tuh khusyuk. Ikhlas itu gimana? Ikhlas itu perlu nggak diucapkan? Siapa yang tahu ikhlas? Ikhlas itu adalah yang tahu adalah individu masing kita dengan hubungan kita dengan Allah, itu adalah ikhlas. Justru orang yang ngomong ikhlas dikhawatirkan justru tidak ikhlas. Oh saya ikhlas kok, saya ikhlas kok. Ikhlas itu kan mulut, belum tentu di hatinya semacam apa. Maka kamu bercerminlah. Ikhlas itu belajarlah banyak-banyak dari surat Al-Ikhlas. Ada 2 surat di dalam Al-Quran yang tidak tercantum lafadznya di dalam Al-Quran. Yaitu yang pertama Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada nggak kalimat Fatihahnya di dalam Al-Fatihah? Tidak ada. Surat An-Nas itu ada nggak kalimat An-Nasnya? Ada. Qul a'udzu birabbin nas. Al-Fil ada nggak kalimat Fil di dalam surat Fil? Ada. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada 2 surat yang tidak tercantum lafadznya di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Maka belajarlah banyak dari surat Al-Ikhlas tanpa harus dicantumkan ikhlas. Dia sudah ikhlas dengan itu. Seolah-olah surat Al-Ikhlas memberikan pesan kepada kita. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu adalah satu. Engkau ikhlas enggak sih? Kalau Tuhan kamu Allah itu satu. Allahus Samad. Allahus Samad. Allah. Ayo. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Kamu ikhlas enggak sih kalau Tuhan kamu Allah itu satu? Allahus Samad. Allah tempat meminta sesuatu bersandar. Kamu ikhlas enggak sih kalau Allah itu satu-satunya Tuhan untuk bersandar? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kamu ikhlas gak sih kalau Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan? Memberikan pesan-pesan kepada kita. Maka segala sesuatu itu harus kita dasarkan dengan keikhlasan. Sebagaimana ikhlasnya surat Al-Ikhlas itu sendiri. Susah ini. Menerangkan ikhlas ini susah. Ikhlas itu adalah batiniah, bukan dohiriah. Nah, yuk kita kembali ya ke hadis-hadis. Kalau kita komparasikan, ya, ikhlasan mana? Oke, mengenai sholat itu kaitannya ikhlas itu dengan khusyuk. Kalau kita ini sudah ikhlas, itu yang timbul dari hati kita adalah khusyuk. Khusyukan mana? Ini sepintas saja ya, ini sepintas ini. Sepintas, dohiriyah. Khusyukan mana? Sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholatnya Ali. Kalau kita masih pada tataran sampul permukaan, maka sholat Ali itu lebih khusyuk dibandingkan dengan Muhammad. Ini jangan dipintar, jangan sampai salah. Saya mempunyai argumen untuk ini. Dalam sejarah ketika Ali bin Abi Thalib kena panah di punggungnya, panah itu adalah lancip begitu, kemudian ada sirip. Jika seandainya dicabut itu panah, maka yang akan tertarik adalah daging-daging yang ada di dalamnya. Apa pesan Ali?
Wahai saudaraku, wahai sahabatku, cabutlah panah yang di punggungku ini. Tolong cabutkan panah yang di punggungku ini ketika aku dalam keadaan sholat. Sholatlah Ali bin Abi Thalib itu. Kemudian di tengah-tengahnya sholat, salah seorang sahabat menarik panah itu. Dan Ali tidak merasakan apa-apa. Ketika itu sahabat menilai bahwa luar biasa khusyuk dan ikhlasnya sholat Ali. Tetapi dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang melaksanakan sholat dan posisi sujud, kemudian Husain naik ke atas punggung beliau. Apa yang dilakukan Muhammad? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperlama sujudnya. Di sebuah hadis, di sebuah yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersolat dengan menggendong cucunya Husain. Kita sebagai orang awam, berarti Muhammad sadar betul bahwa solat beliau di atas punggungnya ini ada siapa? Husain. Beda nggak dengan Ali tadi? Kalau kita mengaca pada sampulnya itu, pada zohirnya, tentu kita akan mengatakan bahwa salat Ali jauh lebih khusyuk. Tetapi khusyuk ikhlas tidak bisa dinilai oleh zohirnya itu. Karena khusyuk dan ikhlas itu adalah pada tataran batiniah kita. Terus kamu akan bilang kepada teman kamu yang sholatnya dengan seolah-olah dengan meneriakkan, memekikkan suaranya Allah Akbar, bismillah. Terus kamu bilang dia khusyuk? Belum tentu juga. Karena bisa jadi dia sholat demikian untuk dipuji-puji, untuk ria. Justru orang yang semacam itu justru pertama kali yang ditarik ke neraka. Ini saya sampai berapa menit ini ya? Saya sampai berapa menit ini? Umar bin Khattab pernah tertipu oleh bentuk. Umar bin Khattab itu pernah tertipu oleh bentuk. Sampul. Ketika ada seorang kakek tua masuk ke dalam masjid. Dengan menjepit sendal jepitnya dekat ketiaknya, kemudian diletakkan di depannya, kemudian kakek itu sholat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana layaknya umumnya kita sholat ini. Dipantau terus oleh Umar bin Khattab. Tidak sesuai sholat kakek itu, tidak sesuai dengan sholatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu selalu lama-lama sholatnya. Berlama-lama. Dihayati betul. Marahlah Umar bin Khattab itu, kemudian dipanggillah kakek tua itu. Wahai kakek, kamu duduk di sini dengan pedang di depannya. Aku telah memperhatikan sholatmu, bagaimana engkau akan menemukan Tuhanmu ketika engkau melaksanakan sholat semacam itu. Enggak khusyuk dan terlalu terburu-buru. Maafkan aku ya khalifah. Perbaikilah sholatmu wahai kakek tua. Hayati sholatmu itu. Baik khalifah. Besok lagi kakek tua itu kembali ke masjid, kemudian sholat. Saat itu kemudian kakek itu bersolatnya itu lama-lama banget. Berganti, berubah. Yang tadinya 3 menit, 4 menit selesai, ini setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, lama banget. Dipantau oleh Umar bin Khattab. Bangga. Senang Umar bin Khattab bisa mempengaruhi kakek itu dalam praktek sholat. Setengah jam kemudian setelah salam dipanggil kembali dengan bangganya Umar bin Khattab. Dan mendudukkan kakek itu. Kakek, duduklah engkau, aku terharu melihat sholatmu. Senang sekali aku ini rasanya melihat
perubahan sholatmu. Senang sekali Umar bin Khattab bisa merubah pola sholatnya kakek itu. Kemudian di tengah-tengah perbincangannya Umar bin Khattab bertanya kepada kakek itu, wahai kakek, jujur kamu, enakan mana sholatmu tempo hari dengan sholatmu hari ini? Nangis kakek itu, wahai khalifah, maafkan aku, maafkan aku. Sholatku yang kemarin jauh lebih enak dibandingkan dengan sholatku hari ini. Marahlah Umar itu. Bagaimana mungkin wahai kakek? Jelaskan kepadaku. Wallahi ya khalifah, aku kemarin sholat lillahi ta'ala. Hari ini aku sholat lil khalifah. Paham gak? Paham gak maksudnya? Kalau kemarin toh saya itu sholat begitu, wallahi lillahi ta'ala, aku ikhlas dan aku menemukan Tuhanku di situ. Sedangkan hari ini aku sholat karena ancamanmu. Bukan lillahi ta'ala, tetapi lil khalifah. Umar bin Khattab menangis, memeluk kakek itu, telah memberikan pelajaran kepada dia. Bahwa dia masih tertipu oleh sampul tadi itu. Masih tertipu oleh bentuk, bukan pada isi. Maka Jalaluddin Rumi dalam syairnya, janganlah engkau tertipu oleh bentuk sebuah bejana, tetapi ambillah air dari dalamnya. Kita ini sering tertipu oleh bentuk-bentuk yang semacam itu. Seolah-olah ini orang ini soleh, tapi padahal jahat. Kalau pepatah Inggris, don't see the book just from the cover. Janganlah melihat baik buruknya buku itu dari mananya? Dari covernya. Saya itu pernah tertipu ketika saya jalan-jalan ke Tangerang, kemudian pada waktu itu saya ini singgah di kebun nanas. Di kebun nanas itu di flyover, kemudian di seberang jalannya itu ada masjid. Saya ini sudah masbuk lah mas, sholat saya ini. Buru-buru saya itu. Ketika saya masuk gerbang masjid situ, di sampingnya itu ada kaki lima. Biasa di situ itu ada yang jualan kopi, kemudian sama snack-snack begitu. Saya lihat ada seorang pemuda di situ itu. Sambil merokok pakai peci, pakai baju koko dan menyeduh kopi di situ itu. Wah, nikmat banget itu. Padahal sholat baru dimulai itu. Saya buru-buru itu masuk ke dalam itu. Saya sholat saya masbuk. Wah, sudah ketinggalan. Kaget saya luar biasa di situ itu. Ternyata yang ngimami saya itu seorang pemuda pakai levis, pakai kaos, rambutnya itu dikuncir. Suaranya enak banget dan doanya enak banget. Saya berpikir ini pemandangan kok paradok banget. Semestinya yang di kopi, yang pakai peci, yang pakai baju koko tadi ada di depan saya. Yang pakai levis dan rambut yang gondrong tadi semestinya ada di warung kopi. Bagaimana mungkin ini selalu terbalik-balik? Dunia betul-betul sudah terbalik ini. Santriwan, santriwati yang saya hormati. Yang terakhir yaitu sekali lagi, marilah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, membangkitkan kita dan mensuri tauladani, mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara menyeluruh, secara komprehensif. Tidak bisa kita ini cuma meniru dari satu sisi saja. Kelemahan umat Islam itu di situ. Kita ini selalu dituntut untuk menjadi apa? Untuk menjadi apa? Manusia yang sempurna. Kekalangan umat Islam itu di situ itu.
Kita ini selalu didoktrin menjadi insan kamil, al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Bukan sempurna otaknya saja, harus sempurna hatinya, harus sempurna karyanya. Maka al-insanul kamil itu bisa didefinisikan manakala manusia itu bisa mengintegrasikan antara head, heart, and hand. Head itu adalah kita asah melalui ilmu, ketajaman ilmu kita, kepandaian kita, kepintaran kita, kejeniusan kita. Itu adalah otak kita. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Kita asah spiritual kita. Kita asah batiniah kita. Yang melahirkan budi pakerti akhlak yang baik. Yang terakhir akan menjadi percuma seorang yang pintar, yang mempunyai spiritualitas yang tinggi tanpa mempunyai hand. Apa itu hand? Yaitu karya, karya. Apa karya kita? Apa anfa kita? Apa manfaat kita untuk lingkungan kita? Untuk orang lain? Percuma kalau ibadah kita, toh ibadah itu adalah untuk diri kita sendiri dan tidak ada kontribusinya kepada orang lain. Mana anfa'un nasnya mana? Bukankah khairun nasi anfa'um linnas? Maka ini adalah momentum yang penting. Bagaimana kita ini menjadikan diri kita menjadi anfa'un nas. Dalam rangka menjadi al-insanul kamil. Al-insanul kamil yaitu manusia yang bisa mengintegrasikan antara head, heart, and hand. Kecerdasan ilmu, kecerdasan spiritualnya, dan karyanya. Baru kita ini disebut dengan al-insanul kamil.